Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang proyeksi piktorial, di mana proyeksi piktorial ini adalah disebut juga proyeksi tiga dimensi. Nah, sebelum membahas proyeksi piktorial, kita lihat dulu terkait dengan jenis-jenis proyeksi, kemudian macam-macam proyeksi piktorial, kemudian ciri-ciri proyeksi piktorial, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam penggambaran proyeksi piktorial. Nah, di mana dalam kesempatan ini yang akan kita bahas terkait dengan proyeksi piktorial, yaitu proyeksi piktorial isometri. Nah, kita perhatikan jenis-jenis proyeksi yang biasa digunakan di teknik mesin, itu ada dua. Ya. Itu perhatikan gambar 1 dan gambar 2. Ya. Di mana gambar 1 itu adalah benda 3 dimensi tadi yang disebut dengan piktorial. Di sana ada 3 sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah ortogonal, ya, atau disebut juga dengan gambar 2D. Nah, macam-macam proyeksi piktorial yang biasa digunakan itu ada 3. Coba kalian perhatikan sudut, ya, sudut X dan sudut Y-nya. Yang pertama itu adalah isometri, di mana sudut X-nya 30 derajat dan Y-nya juga sama 30 derajat. Kemudian yang kedua adalah dimetri, di mana sudut X-nya 7 derajat dan Y-nya 40 derajat. Dan yang ketiga adalah kapalir atau miring, ya, di mana sudut X-nya 0 atau 180 dan Y-nya 45 derajat. Kemudian dari panjang benda yang terdapat pada sumbu X dan Y dan Z, nah, untuk isometri itu adalah 1:1, sumbu Y juga 1:1, dan sumbu Z adalah 1:1. Sedangkan pada dimetri, sumbu X itu 1:1, nah, panjang pada sumbu Y adalah 1:2, dan panjang pada sumbu Z 1:1. Sedangkan pada proyeksi kapalir, pada sumbu X adalah 1:1, pada sumbu Y adalah 1:2, dan pada sumbu Y adalah 1:1. Nah, selanjutnya kita bagaimana cara menggambar proyeksi piktorial. Nah, dalam hal ini kita bahas yang pertama, yaitu tentang proyeksi piktorial isometri. Nah, perhatikan di sini bentuk bendanya juga panjang bendanya. Nah, cara untuk menggambar isometri, langkah pertama itu kita buat segi 4 atau kotak, ya, yang berbentuk kubus atau balok. Jadi tergantung kepada ukuran benda ini. Nah, kalau dilihat gambar kerja, ukurannya di sini adalah panjangnya 40, kemudian lebar 40, tinggi keseluruhan itu 40. Berarti karena sepanjang sisinya sama, maka yang kita gambar adalah berbentuk kubus. Nah, langkah pertama, jangan lupa perhatikan tadi di isometrik itu sudut X dan Y-nya. Sudut X dan Y-nya yaitu 30 derajat, 30 derajat. Nah, kita buat berbentuk kubus tadi, ya, sesuai ukuran. Jadi panjang 40, lebar 40, tinggi 40. Kira-kira seperti ini, ya. Nah, setelah dibuat kubus, kemudian pindahkan dari setiap pandangan pada gambar kerja ini. Kita bayangkan, ya, setiap pandangan, misalnya pandangan depan, pandangan samping, dan pandangan atasnya kita pindahkan ke kubus yang tadi kita buat. Yang pertama kita pindahkan pandangan depan, kira-kira bentuknya seperti ini. Sesuai dengan ukuran tadi, pindahkan ke gambar kubus. Nah, panjang 40, kemudian tinggi 40,
kemudian sisi yang atasnya tadi 20, kemudian tarik miring. Kemudian setelah pandangan depan, nah kita pandangan samping yang terlihat jelas seperti ini. Pindahkan juga ke sini sesuai ukuran. Kemudian langkah berikutnya pandangan atas. Nah, pandangan atas pindahkan juga ke atas. Seperti ini sesuai ukuran yang tadi. Nah, setelah dipindahkan pandangan atas, maka untuk yang terakhir tarik garis miring ya dari X2 ke garis Z2. Nah, maka jadilah bentuk benda seperti yang gambar kerja aslinya. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, nah garis-garis bantu tadi kita hapus. Ya, kita hapus sehingga didapat bentuk benda yang sama seperti gambar kerja yang diinginkan. Demikian materi hari ini terkait dengan proyeksi piktorial, yaitu tentang proyeksi isometri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa lebih memahami lagi dalam nanti penggambaran, terutama dalam gambar proyeksi piktorial. Sekian untuk hari ini, dan nanti kita lanjutkan untuk minggu depan kita bahas tentang proyeksi piktorial yang lainnya. Terima kasih, selamat berlatih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.